Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami. Kembali admin akan memberitakan soal Subang. Mungkin ada beberapa pemirsa yang sudah bosan dengan kasus Subang ini, atau bahkan ada yang masih menunggu hasil akhirnya. Pada pembahasan kali ini, admin akan kabarkan mengenai perihal tudingan Rohman Hidayat kepada Danu yang mengakibatkan berlarutnya kasus ini. Perlu admin sampaikan sebelumnya bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan, lalu kami rangkum hingga siap untuk disajikan kepada Anda. Ada beberapa asumsi dari admin yang bisa dipercaya dan tidak. Kita coba flashback kembali. Peristiwa Subang ini adalah peristiwa yang dimana korban ibu dan anak dihilangkan nyawanya di kediaman rumah Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh Yosep dan polisi. Yosep yang tak lain suami dan ayah korban Tuti dan Amel pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Korban ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard miliknya yang terparkir di halaman rumahnya. Menurut kepolisian, kedua korban mengalami patah tulang tengkorak kepala hingga luka robek. Oke, lanjut. Rohman Hidayat selaku kuasa hukum Yosep mengatakan dalam pengungkapan kasus Subang ini lama dan berlarut-larut itu dikarenakan dugaan ulah Danu. Tutur Rohman, seharusnya ketika TKP sudah diberi polis lain, maka tidak boleh seorang pun yang boleh memasuki area tersebut. Namun berbeda dengan Danu, ia malah menerobos dan membersihkan bak mandi serta lainnya yang bisa saja itu adalah tanda bukti. Begini saya melihat berlarut-larutnya proses ini. Bukan tidak mungkin perbuatan Danu sendiri yang membersihkan TKP, sehingga petunjuk-petunjuk yang akan dicari oleh polisi sudah hilang atau dihilangkan, ujar Rohman. Pernyataan Rohman Hidayat menyebut tidak hanya hilang tapi ada kata dihilangkan. Hal tersebut bisa saja dugaan ada unsur kesengajaan mengenai perbuatan Danu yang menerobos garis polisi memasuki TKP peristiwa pembunuh ibu dan anak. Ini yang membuat saya prihatin dengan kondisi sekarang. Kenapa Danu yang jelas bukan siapa-siapa bisa masuk ke lokasi? Disuruh atau tidak disuruh itu problem yang lain. Tapi faktanya rumah itu sudah di polis lain, ujar Rohman Hidayat. Ya, kembali ditegaskan, jika polis lain dipasang, maka pihak siapapun selain penyidik dilarang untuk masuk. Tapi beda dengan saudara Danu, ia mengaku masuk ke TKP menerobos polis lain. Itu pun karena ia melihat ada oknum Banpol yang masuk ke TKP. Dan sekarang Danu tiba-tiba masuk, katanya disuruh. Dan saya melihat proses penyidikan yang berlarut-larut ini bukan tidak mungkin disebabkan oleh Danu yang membersihkan TKP, sehingga petunjuk-petunjuk yang diperoleh polisi sudah dihilangkan oleh Danu, katanya. Seperti membersihkan bak, siapa tahu di dalamnya itu ada petunjuk yang bisa digunakan polisi untuk penyelidikan, atau memang disengaja menghilangkan petunjuk itu. Jadi cukup beralasan menurut saya Danu ditetapkan tersangka untuk perkara memasuki TKP tanpa izin, tambahnya. Asumsi admin, mengapa kasus ini semakin berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama? Bisa saja dikarenakan Danu dalam memberikan kesaksiannya tidak secara full. Mengapa ia tidak membeberkan semuanya saat pertama kali diperiksa oleh pihak penyidik? Entah karena hal ia tertekan ataupun terganggunya psikologisnya, dikarenakan baru pertama memenuhi panggilan penyidik. Jadi apakah dia disuruh atau penyuruh orang lain? Itu jelas sudah melanggar, ujar Rohman. Disclaimer, admin tekankan sekali lagi bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan dan bisa saja salah. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga imun agar tetap sehat. Perbanyak berpikir positif. Admin Infus di sini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.